Makassar merupakan kota yang kaya akan kuliner dan peninggalan sejarah serta budaya. Salah satunya makam Raja Talo yang berlokasi di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, sekitar 8 km sebelah utara titik nol Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Fabi Mahendra Putra, kali ini berada di Kota Makassar. Saya ingin mengunjungi makam Raja-Raja Talo. Konon ini adalah kerajaan tua di wilayah Sulawesi Selatan, terutama di Makassar, ya, sehingga kemudian ini menarik. Lokasi makam ini tidak jauh dari pantai. Di belakang sana itu ada tulisan, nanti kita masuk. Ayo kita bareng-bareng ke sana, kita tonton, kita ziarah ke makam Raja-Raja Talo. Tempat ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menapak tilas perjalanan Kerajaan Talo yang dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Goa. Kompleks makam ini dibangun sekitar abad ke-17 dan merupakan tempat pemakaman Raja-Raja Talo abad ke-17 hingga abad ke-19. Kerajaan Talo dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Goa, namun pada masa pemerintahan Raja Goa VI, yakni Tuna Tangkalopi, Kerajaan Goa dibagi menjadi dua, Goa dan Talo, dan diserahkan kepada kedua putranya. Kedua kerajaan baru tersebut kemudian membentuk suatu persekutuan yang kuasanya sangat berpengaruh di wilayah Indonesia bagian timur. Di kawasan kompleks terdapat sejumlah makam Raja-Raja Talo maupun utusan kerajaan dari luar Sulsel. Ketika memasuki kawasan kompleks, suasana sejuk langsung menyambut. Beberapa pohon berdiri dengan kokohnya, memayungi area makam dan teriknya matahari. Ada pula area khusus berjalan kaki, semakin memudahkan langkah pengunjung menapaki sejarah Kerajaan Talo. Di bagian belakang makam, berdiri sebuah rumah panggung nan megah, dapat menjadi tempat beristirahat bagi pengunjung usai mengelilingi area kompleks. Tempat ini bisa juga digunakan sebagai spot foto. Di sebelah kiri, ketika memasuki kompleks nampak sebuah makam yang dianggap istimewa. Selain bentuknya lebih tinggi dari yang lain, makam tersebut milik Sultan Mudaffar. Di sisi lain terdapat makam Sultan Abdul Qadir Malawakang Deng Matinri Raja Talo IX menjadi makam yang paling tinggi di dalam kompleks makam Raja-Raja Talo. Di antara sekitar 78 kuburan di makam Raja-Raja Talo ini, hanya 20 yang bisa dikenali. Makam para raja terdiri atas beberapa tipe, juga memiliki beragam hiasan tumbuhan, huruf Arab, huruf lontara atau tulisan khas Bugis Makassar, dan corak lainnya. Tempat ini selalu ramai dikunjungi warga saat akhir pekan. Ada juga sekedar berjalan-jalan, hunting foto maupun menunaikan nasar untuk keperluan khusus. Haji Ibrahim, PNS penjaga makam, mengungkapkan wisatawan ramai berkunjung ketika akhir pekan. Bangunan makam yang dipugar tidak mengubah struktur asli. Saat ini nampak asri, tertata apik dan rapi dengan pepohonan yang rindang dan menjadi objek wisata dan budaya. Kompleks makam Raja-Raja Talo menjadi refleksi sejarah dan budaya bagi pengunjung yang ingin merasakan atmosfer Kerajaan Talo.
kita tadi sudah berkeliling-keliling di kompleks ini, kompleks pemakaman ini, dan luar biasa. Tadi ada satu cerita dari penunggu makam ini bahwa makam Raja-Raja Taluk ini di depannya adalah makam istrinya. Kalau di tempat lain biasa makam istri di samping, atau kemudian memang kalau di Jawa misalkan di makamnya Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegoro I itu memang istrinya ada di luar, sama dengan konsep ini. Cuman memang kalau kita melihat bentuknya itu agak berbeda antara raja yang satu dengan raja yang lain. Yang satu ini mirip dengan gaya Hindu, tetapi yang sana itu sudah mirip dengan gaya-gaya tradisional di sini, sehingga berada di dalam. Sama-sama di dalam, dicungkup, tapi bentuk cungkupnya itu berbeda. Ya, dan ini menurut saya luar biasa. Makam ini masih terpelihara, bisa dikunjungi, dan kemudian kita tidak kehilangan sejarah kita. Saya sudah pernah mengunjungi beberapa makam raja-raja lain di wilayah Sulawesi Selatan dan bentuknya memang mirip. Jadi mungkin ini adalah antara ada pertalian budaya dan adat antara satu kompleks pemakaman dengan kompleks pemakaman lain. Kita akan tonton di kesempatan yang berikutnya adalah makam-makam peninggalan raja-raja zaman dulu. Oke. Kita sudah tadi mengunjungi makam Raja-Raja Taluk di Kota Makassar, dan rasanya kita tidak afdol kalau kita tidak mampir di Benteng Rotterdam ini. Kenapa? Karena di benteng inilah dulu Pangeran Diponegoro, Panglima atau pimpinan Perang Jawa di tahun 1825, 1830 melakukan perlawanan terhadap penjajah komunis Belanda, dan kemudian diasingkan di kompleks benteng ini. Dan rasanya juga kita akan lihat nanti kayak apa sih sebenarnya tempat Pangeran Diponegoro menjalani pengasingan di Kota Makassar setelah dia diasingkan di Manado sampai kemudian meninggal dan dimakamkan di kota ini pula. Kayak itu. Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam dikenal sebagai peninggalan kerajaan Goa Taluk zaman dulu di Kota Makassar. Dulu benteng ini dijuluki dengan Benteng Ujung Pandang atau Jum Pandang. Diketahui benteng ini berdiri pada tahun 1545 dari Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Rigau Deng Bontokaraing Lakiung. Benteng ini dibuat dengan bahan dasar tanah liat. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin merubah konstruksi benteng ini menjadi batu padas. Batu padas adalah batu yang bersumber dari pegunungan Karst yang ada di daerah Maros. Jika dilihat dari atas,
Benteng Rotterdam seperti ekor penyu yang merangkak ke lautan seperti ingin turun. Ya, benteng ini sangat dekat dengan laut atau pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bentuk tersebut memiliki filosofi tersendiri bagi kerajaan Goa. Filosofinya yakni bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Fort Rotterdam memiliki banyak sebutan dari dulu. Dulunya benteng ini juga dijuluki Benteng Ujung Pandang. Sedangkan masyarakat Goa Makassar menyebutnya Benteng Panyua yang merupakan markas pasukan kata kerajaan Goa. Pada masa penjajahan dahulu, kerajaan Goa Talo membuat perjanjian Bungaya. Perjanjian tersebut berisi tentang kerajaan Goa harus menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Sejak saat ini nama benteng tersebut berganti nama menjadi Fort Rotterdam. Cornelis Jansen Spilman adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada periode 1680 hingga 1684. Pada tahun 1666, ia dikirim ke Makassar sebagai Laksamana, pemimpin armada perang untuk menumpas pemberontakan di Makassar. Pada 18 November 1667, ia menandatangani perjanjian Bungaya. Pada tahun yang sama, ia juga dijadikan sebagai komisioner di Amoina, Banda, dan Ternate. Karena jabatannya itu, Spilman secara otomatis menjadi konsul luar biasa Dewan Hindia Belanda. Cornelis Spilman sengaja memilih nama Fort Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan untuk Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Sekitar 200 tahun, Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas. Pada 1937, kepemilikan Benteng Rotterdam oleh Dutch Indies Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei 1940. Di kompleks Benteng Ujung Pandang kini terdapat Museum Lagaliko yang di dalamnya terdapat banyak referensi mengenai sejarah kebesaran Makassar atau Goa Talo dan daerah-daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagian besar gedung benteng ini masih utuh dan menjadi salah satu objek wisata di kota Makassar. Kita sudah berada di ruang pengasingan Pangeran Diponegoro yang ada di Benteng Rotterdam itu. Jadi ini ada lukisan yang menggambarkan tadi kita lihat perjalanan Pangeran Diponegoro ketika ditangkap di Magelang, dibawa ke Batavia tadi dijelaskan, lalu dibawa ke Manado, baru dibawa ke benteng ini di Makassar. Ini ada lukisan-lukisan yang bisa kita lihat yang menggambarkan bagaimana Pangeran Diponegoro berada di Benteng Rotterdam ini. Dan ini luar biasa, bentuknya melengkung ini, tempatnya ini jadi. Dan itu kita bisa lihat nanti ada pintu yang memang pendek sekali, sehingga kemudian kalau kita mau keluar kita harus mundur. Nah, Bapak ini nggak mau. ya. Makanya kalau kapal-kapal pesiar atau apa Pak masuk Makassar 1 bulan sebelumnya itu konfirmasi Bapak ini bisa menunggu di tanggal itu. Makanya diklaim. Ini tanah tanah Toraja. Ya, tanah Toraja. Masing-masing daerah itu beda ya. Jadi kita punya alat ini Pak, sudah pakai kuat ya.
kita pakai bila-bila bambu. Bilah bambu ya. Iya. Mantap ya. Oh, kok langsung ya Pak ya? Iya. Berarti Bapak ini punya bakat luar biasa ini. Satu-satunya pelukis tanah dunia, Pak. Satu-satunya, Pak. Pelukis dunia internasional itu banyak yang datang untuk ketemu dengan Bapak ini. Karena beliau yang menemukan. Almarhum Apandi saja memberi gelar beliau profesor, Pak. Ya, karena beliau yang menemukan, meracik, membentuk dan menjadikan lukisan, Pak. Itu rumah adatnya orang Bugis Makassar, Pak. Rumah-rumah Tapi panggung. ini tanahnya diambil dari Toraja. Jadi ini yang lain Pak, 4 kabupaten kita. 4 kabupaten. Kalau ini tanah dari mana ini? Ini dari Enrekan Pak. Oh, Enreka. Ini dari Lu. Oh, Luwu. Ini dari apa? Enrekan juga. Iya, 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 iya. Ini juga tanah dari Toraja Iya, juga. Toraja juga. Jadi ini adalah tempat lokasi dari pelukis tanah ya Pak. Saya. Bapak namanya siapa Pak? Zainal Beta. Pak Zainal. Iya. Pak Zainal ini melukis dengan tanah dan tadi sudah dipraktekkan Iya, luar iya, biasa. Jadi masing-masing tanah di wilayah 4 wilayah di Sulawesi Selatan itu punya karakteristik yang berbeda. Jadi Ya, ini Bapak dari- sudah mempraktekkan bahwa ini tanah berasal dari tanah Toraja, masih menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan ini adalah rumah adat Rumah adat Bugis Makassar. Bugis Makassar. Jadi luar biasa Pak. Iya, iya. Bapak sangat berbakat nih Pak. Salaman dulu Pak, luar biasa. Ya. Mantap. Ya. Pak, terima kasih ya. Ya. Sukses karirnya Pak ya.